Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saya puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan mempresentasikan metodologi penelitian hukum kuantitatif tentang hipotesis penelitian. Ini merupakan pertemuan kelima mata kuliah metodologi penelitian hukum kuantitatif program pasca sarjana IAIN Batu Sangkar. Baiklah, selanjutnya kita lihat pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang berarti di bawah. Kemudian tesis merupakan pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Ini menurut Sukadijo. Bukunya terbit tahun 1991. Kemudian hipotesis yang bisa juga disebut dengan hipotesa. Pendapat lain mengatakan bahwa ini adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Ini menurut Guy dan Dehel. Bukunya terbit tahun 1991. Maka dari pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis itu ialah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap penelitian. Kita lanjutkan. Sebuah hipotesis itu mestinya atau setidaknya harus memiliki 6 ciri. Ya, artinya bahwa hipotesis itu dikatakan baik harus memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama ialah hipotesis harus menyatakan hubungan. Artinya bahwa ada hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya, atau sampel atau pendapat dengan keadaan atau fakta yang ada. Kemudian harus sesuai dengan fakta. Artinya bahwa hipotesis itu sesuai dengan fakta kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, harus dapat diuji. Artinya hipotesis yang kita kemukakan dalam sebuah penelitian itu hendaknya dapat diuji. Kemudian harus sederhana, tidak terlalu rumit, tidak terlalu besar skopannya, ya, ini terutama untuk nanti data-data penelitiannya. Kemudian yang keenam, harus bisa menerangkan fakta. Kemudian selanjutnya kita lihat jenis-jenis hipotesis. Hipotesis terdiri dari beberapa macam atau beberapa jenis. Yang pertama adalah hipotesis alternatif atau biasa juga disebut dengan hipotesa kerja. Ini dilambangkan dengan huruf H dan A. Hipotesis ini terdiri dari dua. Yang pertama hipotesis relasional. Ini berisi hubungan antara dua variabel bebas, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian dilihat adanya hubungan relasionalnya antara variabel bebas dan
variabel dekat. Kemudian ada hipotesis deskriptif. Ini hipotesis yang menggambarkan karakteristik suatu sampel menurut variabel tertentu. Selanjutnya kita lihat contoh ya sebuah hipotesis. Di sini ada kita kemukakan sebuah penelitian atau apa yang sebuah judul yang akan diteliti. Di sini sebutkan ada contohnya adalah jumlah nasabah bank syariah meningkat dipengaruhi oleh pemahaman keislaman masyarakat khususnya dalam masalah ekonomi syariah. Selanjutnya yang kedua disebut dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini biasa disebut dengan hipotesis nol, dilambangkan dengan H dan 0. Sebagai contoh rumusan hipotesis 0 adalah kebalikan dari hipotesis alternatif. Ya, contohnya jumlah nasabah bank syariah meningkat, tidak dipengaruhi oleh pemahaman keislaman masyarakat khususnya dalam masalah ekonomi syariah. Pendapat lain mengatakan mengenai klasifikasi atau jenis-jenis hipotesis. Pendapat ini dikemukakan oleh Sugiono dalam bukunya yang terbit tahun 2001. Beliau mengatakan terdapat 3 macam hipotesis di dalam penelitian, yakni hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan masing-masing hipotesis tersebut menurut Sugiono. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah Bank BRI Syariah telah menerapkan kaidah ekonomi syariah atau tidak. Di sini jelas nampak bahwa ini hanya mendeskripsikan sebuah variabel tunggal atau variabel mandiri. Kemudian yang kedua kita lihat hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Jadi di sini diambil jawaban sementara terhadap rumusan masalah dengan cara memperbandingkan atau mengkomparasikan antara dua variabel. Kita lihat contohnya perbedaan penerapan kaidah ekonomi syariah di BNI Syariah dan di BRI Syariah. Bagaimana penerapan kaidah ekonomi syariahnya di BRI Syariah dan BRI Syariah. Di sini nampak ada perbandingan dua variabel. Nanti dilihat nanti dikemukakan dugaan sementara terhadap masalah ini. Kita lanjut. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan adanya hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian yang dikemukakan atau diduga atau jawaban sementara adanya hubungan antara dua variabel. Sebagai contoh kita lihat seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemahaman ilmu syariah
dosen ilmu syariah mempengaruhi pemilihan tempat menabung mereka di bank syariah. Kita lihat di sini ada enggak hubungan. Nah, artinya ketika seorang dosen, katakanlah dia tamat dari fakultas syariah, kemudian mengambil jurusan syariah pula, kemudian mungkin saja bisa bekerja di fakultas syariah juga. Kita lihat ada enggak kira-kira hubungannya dengan background pendidikannya, dengan pemahamannya dan kedudukan atau tempat dia berada dalam mengajar itu terhadap pemilihannya, ya, pemilihan tempat untuk dia menabung, ya, terutama di bank syariah. Selanjutnya, yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif. Dari segi hipotesis, penelitian kuantitatif, perumusan hipotesis dilakukan sejak awal. Jadi, penelitian kuantitatif itu biasanya merumuskan hipotesisnya itu sejak awal. Kemudian kita lihat bagaimana tahapan-tahapan pembentukan hipotesis penelitian kuantitatif. 1. Penentuan masalah. Jadi masalah ini adalah yang pertama penting kita lihat, ya. Yang penting akan kita teliti. Artinya kita tentukan dulu masalah itu yang akan kita teliti, apakah masalah itu layak atau tidak untuk diteliti. Kemudian setelah masalah itu kita temukan, ya, maka kita lakukan hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar, ya, atau bisa juga dikatakan dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan. Ini bukan hipotesis keseluruhan dalam penelitian. Kita lanjutkan. Yang ketiga, dalam tahapan pembentukan hipotesis tersebut, pengumpulan data, pengumpulan fakta. Dipilihlah fakta-fakta yang relevan dengan hipotesa preliminarnya. Artinya dugaan-dugaan kita dulu yang di awal tadi kita kumpulkan fakta-fakta yang bisa mendukung, ya, dugaan di awal tadi. Kemudian yang keempat, formulasi hipotesis. Maksudnya hipotesa atau hipotesis itu diciptakan saat terdapat hubungan tertentu di antara sejumlah fakta. Jadi diformulasikan ini artinya dihubungkan apakah ada, ya, hubungan antara hipotesis atau dugaan kita atau dugaan sementara itu dengan sejumlah fakta yang ada. Nah, kemudian pengujian hipotesa, mencocokkan hipotesa dengan keadaan yang dapat diamati. Kemudian yang keenam, aplikasi atau penerapan. Apabila hipotesa itu benar dan dapat diadakan menjadi ramalan atau disebut juga dalam istilah ilmiah adalah prediksi. Dan nama itu harus terbukti cocok dengan fakta, kemudian harus dapat diverifikasikan atau dikorelasikan dengan fakta. Itu kira-kira tahapan pembentukan hipotesa penelitian. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, merumuskan hipotesis statistik. Pertama kita lihat dulu hipotesis statistik itu apa. Hipotesis statistik adalah merujuk apakah hasil yang didapatkan pada pengujian pada sampel dapat digunakan untuk keseluruhan populasi. Di sini kita garis bawahi bahwa ada beberapa sampel dalam jumlah yang mungkin saja cukup banyak. Kemudian, ya, kita ambil beberapa sampel saja
dan itu diberikan penilaian tertentu atau formulasi tertentu atau parameter tertentu, kemudian dari beberapa sampel itu ternyata terdapat ya besaran, artinya lebih besar yang iya daripada yang tidak. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa seluruh yang mungkin saja 100 orang itu ya telah terwakili oleh 10 orang yang memang bisa saja lebih dari separuhnya memang mengatakan iya dan sedikit mengatakan tidak. Kita contohnya 100 orang dosen ekonomi syariah, ya ada 100 dosen ekonomi syariah. Dari 10 sampel yang diambil, ya, ternyata 7 orang menabung di bank syariah. Ini maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa dosen ekonomi syariah memang telah paham dengan hukum syariah dan penerapannya. Kemudian rumusan hipotesis penelitian pada saatnya akan diuji dengan menggunakan metode statistik. Ini merupakan ciri khas daripada penelitian kuantitatif bahwa adanya penggunaan metode statistik. Jadi rumusan hipotesis penelitian itu yang nantinya akan diuji menggunakan metode statistik. Dari hipotesis penelitian itu akan diterjemahkan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, simbol yang digunakan dalam rumusan hipotesis statistik ya adalah simbol-simbol parameter atau apa yang menjadi ukuran dalam sebuah sampel. Kemudian parameter adalah besaran yang ada pada populasi yang diuji. Khusus untuk hipotesis statistik ini, ya, artinya bahwa dari sebanyak sampel itu nanti kita berikan semacam parameter. Kemudian setelah parameter itu ada, maka kita cobakan untuk mengukur. Dari ukuran itu, dari beberapa sampel saja dari yang banyak itu, ya nanti kita bisa untuk menarik kesimpulan bahwa sampel yang banyak itu ternyata memang benar apa yang telah menjadi dugaan atau hipotesis kita. Lanjut. Di dalam statistika rata-rata berarti mean yang punya simbol M, sedangkan parameter mean bagi populasi adalah simbolkan dengan lingkaran. Oleh karena itu, simbol hipotesis tersebut adalah ini pada slide yang ini kita coba tampilkan bagaimana bentuk hipotesis statistik. Ini kira-kira bentuk dari statistik hipotesis statistik. Selanjutnya untuk yang selanjutnya kita lihat bagaimana cara merumuskan hipotesis penelitian. Mengulang kembali. Apakah semua penelitian harus menggunakan hipotesis atau tidak? Ada pendapat yang mengatakan, yang pertama kita lihat, mengatakan semua penelitian pasti berhipotesis. Semua penelitian diharapkan menentukan jawaban sementara yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh. Hipotesis harus ada karena jawaban penelitian juga harus ada.
dan butiran-butirannya sudah disebutkan dalam problematika maupun tujuan penelitian. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwa hipotesis itu harus ada. Yang kedua kita lihat ada pendapat yang mengatakan hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau ada dua variabel atau lebih, di sini butuh ya, baru membutuhkan adanya hipotesis. Nah, selanjutnya kita lihat penelitian yang tidak memerlukan hipotesis. Seperti yang telah dikemukakan di pendapat yang telah kita kemukakan di atas, bahwa ada yang mengatakan hipotesis itu penting, ada juga mengatakan hipotesis itu kadang-kadang tidak harus ada. Kapan penelitian itu tidak memerlukan hipotesis? Yang pertama kita lihat pada penelitian deskriptif. Nah, penelitian hanya mendeskripsikan satu variabel, jadi tidak perlu adanya hipotesis dalam penelitian deskriptif. Kemudian yang kedua kita lihat ada penelitian eksploratif. Pada penelitian eksploratif ini dikatakan tidak perlu adanya hipotesis karena penelitiannya yang jawabannya masih dicari dan sukar diduga. Tentu sukar ditebak apa saja atau bahkan tidak mungkin dihipotesiskan karena sifat penelitiannya yang mengeksplorasi sebuah kajian baru. Mungkin demikian saja presentasi untuk hipotesis penelitian. Nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau diskusikan, akan kita diskusikan untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.